من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب سفينة النجاة للمؤلف الشيخ سالم بن سمير نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال ومعنى فصل ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق في الوجود إلا الله. Fasal mengenai makna la ilaha illallah. Beliau kenapa bawain ini? Ya, biar orang, kan tadi kita udah bilang bahwa rukun Islam adalah syahadat an la ilaha illallah. Beliau sedikit mau jelasin makna daripada la ilaha illallah itu apa? La ma'buda, tidak ada ma'bud, tidak ada yang disembah, bihaqqin, dengan layak, fil wujud, dalam wujud ini, illallah, kecuali Allah. Maksudnya bagaimana? Kalau yang disembah secara kenyataan, ada enggak yang disembah oleh orang? Ada enggak selain Allah? Ada, disembah. Tapi layak enggak disembah? Nah, makna kalimat la ilaha illallah ay la ma'muda bihaq, tidak ada sesuatu atau tidak ada yang disembah dengan benar, dengan hak, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tikraru kalimat tauhid, memperbanyak daripada mengucap dan mengulang kalimat tauhid la ilaha illallah, la ilaha illallah, yujaddidul iman, memperbarui daripada iman. Iman kita itu terus perlu di-refresh, perlu diperbaru. Dengan cara apa? Dengan cara mengucap la ilaha illallah dengan menghayati makna la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang disembah. Kalau disembah itu berarti apa? Yang diagungkan, dibesarkan, dimuliakan, didahulukan, itu yang disembah. Arti disembah itu. Nah, bahkan kalau seseorang dia mendahulukan hawa nafsunya terhadap perintah Allah, terhadap apapun yang lainnya, egonya dia yang didahulukan, Allah sebut bahwa orang yang kayak begitu itu menyembah egoisnya, menyembah hawanya. Afaraita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah ala ilm. Apakah engkau tidak melihat orang yang menjadikan hawanya, egonya adalah Tuhannya dia? Berarti Tuhan itu apa? Sesuatu yang selalu yang disembah itu, atau Tuhan itu yang diutamakan itu ma'bud berarti. Kadang-kadang dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ta'isa abdud dinar. Ta'isa, sangat hina. Siapa? Abdud dinar, hambanya uang. Memang ada orang nyembah uang? Ada nyembah? Duit ditaruh terus sembah gitu. Enggak ada kan? Tapi dia jadikan itu tujuan dia. Itu yang paling penting, itu yang paling utama, itu yang paling berharga. Maka itu dianggap seperti penyembahan. Berarti tidak ada yang diutamakan, tidak ada yang didahulukan, tidak ada yang dimuliakan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa hakala. Baik. Qala al-musannif rahimahullah faslun. Ya, itu masuknya ke kitab taharah. Faslun alamatul bulughi thalathatun. Tanda-tanda baligh itu ada 3. Tamamu 15 sanatan fi dzakari wal untha. Sempurna 15 tahun untuk laki-laki maupun perempuan. Wal ihtilamu fi dzakari wal untha, dan juga al ihtilam. Al ihtilam
mimpi basah atau keluarnya mani fi dzakari wal untha bagi laki-laki maupun perempuan di tis'i sinin bagi yang usianya sudah 9 tahun. Wal haidu fil untha li tis'i sinin, dan haid keluarnya darah haid bagi perempuan yang usianya sudah 9 tahun. Alamatul bulugh, alamat jam'u alamah. Alamah artinya tanda. Jadi kalimat bahasa Indonesia alamat itu aslinya bahasa Arab. Alamatun. Alamah itu sesuatu tanda, sesuatu yang ditandai itu alamah. Ya. Alamatil bulugh, tanda-tanda bulugh. Bulugh artinya baligh. Terus baligh itu apa? Baligh itu dari kalimat balagha. Balagha itu artinya sampai. Balagha yablughu bulughan. Balagha ilal manzil ay wasala, sama artinya sampai. Balagtu ila baitihi, berarti saya sudah sampai ke rumahnya. Ya, kalimat bulugh bukan cuma berpaku pada usia baligh, bukan. Kalimat bahasa Arabnya balagha artinya sampai. Taib. Bulugh di sini, apa yang dimaksud bulugh di sini? Arti bulugh al-wusulu ila haddi taklif, artinya sampai kepada usia di mana dia itu sudah taklif, sudah mukallaf, sudah dipertanggungjawabkan, sudah dicatat oleh malaikat raqib dan atid, amalannya sudah diperhitungkan, ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia berbuat ataupun dia belum baligh, maka dia belum dicatat. Belum baligh, belum dicatat. Baik. Kalau ada orang belum baligh berbuat maksiat, apakah dia dosa? Artinya dia tidak dosa. Tapi kalau dia berbuat itu dan yang mengajarkannya ada, dan itu sudah baligh, yang mengajarkannya sudah besar, entah itu orang tuanya, entah itu siapa temannya atau orang yang lebih tua dari dia, maka dosanya kepada orang yang mengajarkannya atau orang yang membiarkannya. Orang tuanya melihat anaknya berbuat maksiat, dibiarin. Masih kecil. Dia yang dosa, orang tuanya. Karena perbuatan itu masih ditanggung oleh orang tuanya. Kalau dilihat atau diajarkan dan disetujui. Tapi kalau orang tuanya nggak tahu, orang tua nggak tahu, dia ngajarinnya jangan berbuat gini, ini dosa, jangan ngambil punya orang, jangan mukul orang, ya, baik sama orang, jangan bohong. Ternyata dia mukul anak orang, misalnya. Karena anak kecil kadang-kadang begitu. Apakah orang tuanya dosa? Lah, nggak dosa. Naam, kalau dia berbuat sesuatu yang sifatnya merugikan, maka dia ganti rugi orang tuanya, betul. Tapi kalau dosa, kalau orang tuanya sudah kasih tahu, maka orang tuanya nggak kena dosa. Dan orang tuanya sudah memberitahukan dan mengajarkan. Adapun pahala atau adapun amal soleh yang diajarkan oleh orang lain, entah itu walinya atau orang tuanya, maka itu kalau dikerjakan oleh anak yang belum baligh, itu dapat pahala orang tuanya. Dan insya Allah itu ikhtilaf baina ulama, anak tersebut juga terhitung dapat pahala. Jadi kalau pahala dituliskan, tetapi kalau dosa belum dituliskan. Ya, tetapi yang bertanggung jawab orang yang mengajarkannya, kalau memang diajarkan seperti itu. Itu bulugh, ya. Maka sebelum baligh wajib orang-orang mengajarkan, orang tua atau siapapun walinya, mengajarkan hal-hal yang wajib dia tahu sebelum dia baligh. Makanya perintah sholat dari Nabi kapan? Dari usia 7 tahun. Loh, 7 tahun kan belum baligh, makanya Rasulullah enggak tekankan. Rasulullah bilangnya apa? Muru auladakum bis salati li sab'in. Ajarkan anak kalian untuk sholat dari usia 7 tahun. Wadribuhum, kasih hukuman. Ala tarkiha, kalau meninggalkannya li ashrin, kalau udah 10 tahun. Nah 10 tahun kan bisa baligh. Baligh itu jadi 9. Artinya biasanya 9, biasanya belum baligh. Sampai 10 ke atas balighnya kemungkinan datang. Nah, berarti engkau harus lebih tekankan lagi urusan sholat kalau udah usianya udah mulai menjelang bulugh, menjelang baligh. Dan dikiaskan dengan sholat apa saja perintah Allah yang lain. Suruh kasih tahu ini haram, mencuri itu haram, berbuat ini itu haram, ya, yang boleh gini, berbuat sedekah itu bagus, sholat sunnah itu begini caranya, puasa itu begini caranya dan hukumnya harus diajarkan. Cara berwudunya diajarkan,
cara ini. Sebelum dia balik, bukan balik dulu baru diajarin sholat. Nah begitu. Jadi diajarkannya sebelum dia balik sudah diajarkan biar dia tahu. Itu alamat sekarang itu arti daripada bulugh. Arti bulugh di sini artinya balik. Balik itu artinya dia sudah sampai pada batasan di mana dia akan ditulis amalannya, dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Nah, ini juga nanti akan berkaitan dengan hal-hal yang lainnya. Seperti pernikahan, perdagangan, itu juga ada banyak bersangkut paut dengan balik. Syaratnya adalah balik. Ini ada syaratnya balik, harusnya balik begitu. Maka urusan ini penting tahu bahwa dia tanda-tandanya apa saja. Yang pertama, nah di sini ada 3 tanda manusia itu jadi balik. 2 tanda berkaitan dengan laki-laki dan perempuan bisa, dan tanda yang terakhir adalah untuk hanya perempuan saja. Yang pertama, tamamu 15 sanah fi dzakari wal untha, sempurna, genap 15 tahun. Ya, bagi laki-laki maupun perempuan. Genap itu berarti gimana? Ya dia lahir nih sekarang. Lahir sampai 1 tahun, itu genap 1 tahun. Nggak ada nggak berjalan. Kadang-kadang ada begitu tuh. Ini 1 tahun jalan. Maksudnya satu tahun jalan maksudnya gimana? 1 tahun, mau 1 tahun. Kadang-kadang ada istilahnya begitu. Ini 2 tahun tapi jalan. Maksudnya apa tahunnya? Sebentar lagi 2 tahun. Enggak. Genap itu berarti dia sudah sampai kepada hari lahirnya dia. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sampai 15 tahun. Nah, hari lahir di sini yang dianggap 15 tahun itu pakai patokannya apa? Kan kita sekarang ini ada hijriyah atau qamariyah, ada miladiyah atau bahasa aslinya adalah syamsiyah. Jadi perbedaan hitungan bulan yang ada sekarang ini kita, bulan yang tanggalan ya, itu perbedaan hitungan Masehi dengan Hijri itu bukan cuman Islam kafir, bukan. Sebenarnya Masehi juga itu perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala, itu miliknya Allah. Allah yang ngajarkan itu. Cuman dinisbatkannya kepada orang-orang Nasrani karena memang milad itu kepada milad Nabi Isa, miladiyah, Masehi. Arti Masehi apa? Miladul Masih. Kelahirannya Sayyidina Al-Masih, Sayyidina Isa alaihissalam. Patokannya dari 2022 itu dari lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Ya. Jadi itu maksudnya seperti itu. Tapi perbedaan intinya, aslinya namanya itu hitungan syamsiyah, yang kita yang hijriyah ini hitungannya qamariyah. Maksudnya apa? Syamsiyah itu perhitungannya dengan matahari, menghitung tahunnya pakai matahari. Dan qamariyah itu ngitungnya pakai bulan. Kalau terlihat bulan sabit, masuk bulan tanggal 1, tanggal 2, sampai purnama 14, 15 itu purnama, 16 mulai mengurang sampai hilang, keluar hilal satu lagi, baru masuk bulan yang satunya. Wahakadha, perhitungannya dengan melihat bulan. Sedangkan yang matahari itu perhitungannya pakai matahari. Lain memang. Nah di sini ada perbedaan hitungan. 1 tahunnya Masehi dengan 1 tahunnya Hijri ada sedikit perbedaan. Karena kalau di Masehi kan antara 30 31 kebanyakan. Kalau Hijri antara 29 30, enggak ada 31. Bulan di Hijriyah, hitungan bulan pakainya qamariyah, itu enggak ada hitungan tanggal 31. Semuanya 29, kalau enggak 30. Enggak ada tanggal 31. Bulan Rabi Awal enggak ada. Bulan Muharram tanggal 31 enggak ada. Tanggal 30 kalau enggak tanggal 29. Udah. Terus tentuin enggak 29 sekarang 30. Pasti begitu enggak? Enggak. Pakainya apa? Pakainya ru'ya, dilihat. Oh, ini belum kelihatan, berarti 30. Besok ya tanggal 1. Pasti kelihatan ntar hilalnya. Enggak nongol hilalnya ya karena ketutup, karena apa? Nanti ketahuan di hari kedua pasti hilalnya sudah ukurannya lebih besar dari yang biasanya. Begitu. Udah tahu mereka hitungannya. Kita kan terima jadi doang. Enggak tahu apa-apa. Taunya katanya tanggal sekian, udah. Ngertinya begitu doang kita. Padahal itu ada ilmunya. Apalagi Syamsiyah begitu juga. Syamsiyah malah nggak kelihatan sama sekali, kita nggak tahu awal bulannya mana, akhir bulannya mana. Kelihatan kasat mata? Nggak ada. Taib. Sekarang kita masuk ke pembahasan kita. 15 tahun, genap 15 tahun ini hitungannya apa? Hijriyah atau qamariyah pakainya, bukan pakai
miladiyah, bukan pakai masehi. Karena ada perbedaan, iya. Yang namanya hijriyah lebih cepat dibandingkan miladiyah atau masehi. Lebih cepat hijriyah. Maksudnya lebih cepat, kalau cuma setahun sih mungkin perbedaannya cuma 10 hari. Ya, jadi tahun ini ente lahir, bertepatan bulan Rabiul Awal tanggal 1 misalnya. Bertepatan tanggal 1 Januari misalnya begitu. Ya. Terus sekarang apa? Oktober ya, kemarin Rabiul Awal misalnya. Tanggal 1 Oktober, tanggal 1 Rabi misalnya, pas tahun ini. Tahun depan nggak mungkin tanggal 1 Rabiul Awal 1 Oktober, nggak mungkin. Pasti mundur. Rabiul Awal duluan. 1 Oktobernya belum. Masih di September. Masuk. Bulan depannya lagi lebih mundur lagi. Tahun depannya lagi. Tahun depannya mundur lagi. Wah, nah, perputarannya bagaimana? Dalam 33 tahun itu hitungannya sudah 1 tahun perbedaannya. Jadi umur dia 33 Hijriyah, dia di miladi 34. Lihat, perbedaannya bisa 1 tahun loh. Dicicil 10 hari, 10 hari, 10 hari, 10 hari sampai habis. Ya, berarti kalau dia 15 tahun Hijriyah, sisa berapa bulan lagi untuk miladiyah? Tinggal kisaran 6 bulan. Berarti dia bakal ketemu di bulan, misalnya dia lahir di bulan Rabiul Awal, setelah 15 tahun ketemu Rabiul Awal ini, ulang tahun dia yang sifatnya bulan Masehi masih 6 bulan lagi. Dia udah balik belum? Sudah. Tapi secara kalender miladi belum ulang tahun nih, masih 6 bulan lagi. Enggak, ente udah balik. Kalau tidak ada tanda-tanda yang lain, baliknya dengan umur. Ya, balik dengan umur patokannya adalah hijriyah, bukan patokannya miladiyah atau masehi. Nah, tahdidiyah. Tahdidiyah maksudnya ya pas, persis ya. Jadi 15 tahun persis. Tanggal 1 dia lahir, berarti kalau dia melakukan perbuatan sebelum tanggal 1 Rabiul Awal, sisa sehari belum balik. Dan dia nggak ada tanda yang satu lagi ya. Dengan umur doang belum balik. Masuk tanggalnya dia persis, berarti dia sekarang balik. Begitu. Tanda pertama. Yang kedua, begitu juga laki dan perempuan bisa ada tanda ini, yaitu apa? Al-ihtilam. Arti ihtilam aslinya adalah mimpi. Mimpi junub atau mimpi basah. Mimpi keluar mani. Entah itu mimpinya dengan melihat sesuatu atau tidak melihat sesuatu, tapi dia tahu tanda-tandanya. Maka itu adalah tanda baligh. Tetapi yang dimaksud di sini, dimaksud ihtilam bukan sekedar mimpi doang, tetapi khurujul mani, keluarnya mani. Maksudnya ihtilam di sini keluarnya mani. Dan makanya ada sebagian fuqaha menyebutnya wa khurujul maniyyi fil dzakari wal untha. Enggak bilang ihtilam. Ihtilam itu kan mimpi. Kalau enggak mimpi tapi keluar mani tanpa mimpi gimana? Baligh. Selagi dia sudah di atas 9 tahun. 9 tahun Hijriyah. Di bawah 9 tahun Hijriyah keluar mani tidak baligh. Keluar mani di atas 9 tahun, maka dia sudah baligh. Dengan cara mimpi atau dengan cara sengaja, ya, dengan cara yang haram misalnya atau yang lainnya, maka itu tetap menjadikan dia baligh. Ya. Dengan istimna atau yang lainnya. Ya. Maka itu haram, tidak boleh, dan itu menjadikan dia baligh kalau dia udah di atas 9 tahun. Nah, maka dengan keluarnya mani bagi laki-laki maupun perempuan, walaupun tanda ini biasanya lebih dominan kepada laki-laki dibandingkan perempuan. Jarang perempuan yang mimpi basah, jarang. Walaupun ada, ya bisa saja. Alhasil kalau terjadi dia keluar mani di usia di atas 9 tahun, maka dia baligh. Ya baligh dengan itu. Taib. Tinggal perkara yang terakhir. Ya. Perkara yang terakhir adalah apa? Al-haid fil untha. Bagi perempuan yang datang haid. Haid itu apa? Haid itu darah yang keluar dari
puncak rahim wanita. Wanita itu udah ada rahimnya dari kecil, juga udah ada kan, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan rahim yang artinya ada anaknya, belum ada anak, cumannya rahimnya, tempatnya. Itu secara rutin kalau sudah dewasa menunjukkan bahwa si perempuan itu sudah dewasa, dan secara kedokteran dan secara ini biasanya menunjukkan dia sudah bisa untuk hamil kalau sudah ada haidnya. Biasanya begitu secara ilmiahnya. Ya, kalau sudah haid itu menunjukkan kedewasaan dan juga menunjukkan bahwa dia sudah bisa untuk punya anak. Dari usia berapa? Minimal dari usia 9 tahun. Gak bisa kurang dari itu. Kalau ada perempuan usia masih 8 tahun keluar darah, bukan haid. Ya, ada apa, luka atau apa aja. Pokoknya bukan haid itu. Dan itu bukan menunjukkan baligh. Tapi kalau dia usianya 9 tahun keluar darah, pertama dihukumi haid, tapi dilihat ciri-cirinya. Nanti ada tanda-tanda haid. Apakah itu benar-benar kategorinya masuk kategori haid atau tidak? Kalau iya, berarti dia baligh dengan haidnya dia. Begitu. Ya. Normalnya berapa perempuan? Beda-beda. Ada yang 9, ada yang biasanya sampai 11, 12 baru haid. Ada yang sampai 15 tahun belum haid. Sampai 17 tahun baru haid ada. Ya, jadi dia balighnya dengan apa? Dengan umur 15 tahun. Baligh dengan umur. Walaupun dia belum haid, umur 15. Bisa aja. Ya. Makanya siapa dulu daripada tanda-tanda ini, maka menunjukkan dia sudah baligh. Bisa dengan usia, ya paling mentok udah pakai usia. Nggak mungkin ngelewatin 15. Tanda yang lain enggak, lebih awal. Nah, kalau tanda yang lain ini tidak datang, tidak ada, maka dia baligh dengan umur. Tapi kalau tidak, maka tanda-tanda itulah sebagai tanda balighnya dia. Begitu. Wal haidhu fil untha li tis'i sinin. Nanti hitungan haid di sini 9 tahun, apakah tepat 9 tahun? Kayak tadi 15 tahun kan tepat. Kalau 15 tahun kurang 1 hari belum baligh dianggap. Tapi kalau seandainya perempuan haid, apakah harus tepat 9 tahun persis atau 9 tahun mendekati takribiyah dalam bahasa fikihnya? Kata ulama takribiyah juga bisa. Apa arti takribiyah? Mendekati. Kalau deket banget. Jadi kisaran patokannya, nanti ada hitungan cara matoknya, cara mengetahuinya, kisaran aqallul haid wa aqallut tuhur, yaitu 16 hari. Kalau 9 tahun kurang 2 hari misalnya, dia lihat darah, dianggap haid enggak? Iya, dianggap haid. Kenapa? Karena ini udah mendekati banget. Mendekati banget ini patokannya berapa hari? Tadi saya bilang berapa? 16 hari. Jadi 10 hari sebelum dia ulang tahun hijriahnya ke-9, dia keluar darah seperti tanda haid. Baligh atau tidak? 10 hari baligh. Kenapa? Karena dia sudah mendekati, sudah dianggap bareng. Tapi kalau dia lihat darah sebelum 20 hari dia ulang tahunnya, apakah dia haid? Dianggap baligh? Bukan haid dianggap. Dan itu pertama kita vonis bukan haid, kedua itu juga bukan tanda baligh. Paham di sini? Ya, dengan ini kita tahu tanda-tanda baligh yang apa alamat atau tanda-tandanya orang daripada yang sudah baligh bagaimana. Ada 3 tanda. Yang pertama adalah sempurna 15 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. 15 tahun yang dimaksud di sini adalah hijriyah. Dan yang kedua adalah al-ihtilam, yang artinya mimpi basah atau keluar mani, sengaja atau tidak disengaja, sadar atau maksudnya haram atau tidak haram, keluar mani di atas 9 tahun sudah membuat dia baligh. Bagi laki-laki maupun perempuan. Terus yang ketiga adalah haid, keluarnya darah haid bagi perempuan yang sudah 9 tahun dan mendekati 9 tahun. Nah, nanti kalau seandainya sudah 9 tahun dia lihat darah haid, ya dia lihat darah haid, dia lihat darah. Ternyata ketika dilihat, oh ini darahnya nggak nyampe 24 jam, nggak masuk ke dalam kategori haid, belum. Berarti bukan haid itu hukumnya dan dia belum baligh. Paham di sini? Jadi patokannya bukan darah, tetapi patokannya haid. Kenapa? Karena haid itu ada tanda-tandanya dan ada ciri-cirinya, ada hitungannya. Kalau memang benar-benar sesuai dengan ciri-cirinya haid,
berarti itu tandanya dia benar, dia haid, nggak boleh sholat, nggak boleh apa dulu hukum-hukumnya, dan dia sudah balik dengan itu. Tapi kalau tahu-taunya dia umur 11 tahun lihat darah, ternyata ketika diteliti, dilihat, perhitungkan, ini bukan haid, orang cuma keluar sebentar, habis itu udah nggak ada lagi. Apakah dia jadi balik? Belum. Karena kita tadi tidak menghukumi itu haid, berarti dia juga belum balik. Paham di sini? Jangan cuman patokannya keluar darah, pokoknya keluar darah apa? Itu haid. Bukan. Nanti ada hitungannya. Haid itu bagaimana? Minimal haid itu 24 jam, yaumun wa lailah, maksimalnya adalah 15 hari dengan hitung-hitungannya. Wallahu taala alam. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا فقهنا وقرابة لنا في ديننا معاني القطر ينفع وذكر رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصاب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم